Hello everyone, Alvin's here. Buat hari ini, gue nggak ngomongin soal fotografi atau filmmaking atau reviewan, tapi gue lebih mau bikin awareness aja soal scam yang akhir-akhir ini muncul lewat Telegram atau WhatsApp. Biasanya gue lebih gampang nyebutnya scam freelancing karena modus operandinya itu mereka bakal minta kita ngerjain sebuah tes atau kayak kegiatan. Nanti kalau kita udah kerjain, kita dapat duit. Sesimpel itu. Kedengarannya sih enak, tapi justru karena kedengarannya enak itu yang bikin kita harus waspada. Apakah ini beneran side hustle atau freelancing, atau ternyata ini hanya scam semata. Oke, kronologinya gue tahu dari mana. Pertama, gue beberapa kali mendapatkan message seperti ini di HP gue. Kayak pertama biasanya mereka menggunakan bahasa Inggris, dan ada dua-duanya gue dapat menggunakan nomor Amerika, jadi yang depannya +1 biar kelihatannya kayak mereka legit dari company luar yang butuh bantuan orang, kasarnya bantuan kita buat naikin engagement suatu brand gede, karena mereka selalu bawa-bawa nama brand gede. Kayak yang bertanya, apa benar ini siapa? Apakah benar ini? Surprisingly mereka kadang biasa tahu nama kita. Jadi bisa jadi karena data kita yang bocor ke internet, jadi nomor kita mereka tahu dan mereka mencoba, dan mereka tahu nama kita siapa. Kalau gue lihat di salah satu thread di Twitter yang ngebahas ini juga, ntar gue taruh linknya di kolom deskripsi. Dia juga kali ini dia pakai +62, artinya nomor lokal. Jadi dia bakal nyebut suatu nama, katanya mereka juga lagi search talent atau apa buat membantu bisnis mereka. Nah, biasanya mereka bakal ngasih kita misi awal-awal dulu. Kayak pertama kali yang gue dapat misinya itu mereka minta gue ke follow suatu brandnya biasanya pakai brand gede, Instagramnya apa, terus like dan follow. Habis itu screenshotan kirimin ke mereka. Biasanya awal mereka minta 3 akun atau berapa gitu. Kita lakuin. Nanti kita lulus seleksi mereka, bakal ditransfer duit. Depend. Gue kena 2 kali, dan dua-duanya itu jumlahnya berbeda. Yang pertama gue dapat 150.000 or something, atau 70, gue lupa karena gue blok yang pertama kali. Tapi metodenya mereka kayak bikin kode yang terus kayak dibilangnya bakal kita suruh message resepsionis atau orang finansial mereka, nanti ditransfer, dan mereka beneran transfer. Makanya buat orang yang nggak ngerti mungkin ini kelihatan legit karena mereka beneran transfer dan itu masuk ke akun kita. Lalu mereka akan masukkan kita ke sebuah grup yang isinya kayaknya banyak orang, yang kelihatannya banyak orang kayak kita yang ngerjain tasknya juga. Jadi setiap hari mereka bakal rilis beberapa task, biasanya sekitar 20, dengan masing-masing suka kayak 15.000 setiap task. Mereka selalu mengiming-imingkan sehari bisa dapat 500.000, 250 sampai 500.000 kalau kita mengerjakan semua task. Kalau kita lihat yang message kita itu, satu biasanya mereka menggunakan wajah lokal, yang satu gue dapet yang dari WhatsApp kayak wanita berjilbab gitu. Yang kedua, yang pertama kali gue dapet yang dari Telegram itu mereka menggunakan orang bule. Gue mikirnya waktu itu apa karena gue pas lagi di Bali, gue dapat itu message pertama kali pas gue di Bali. Jadi ekspektasi gue apa karena gue dikira orang luar di situ, we don't know. Tapi kalau kita lihat waktu masuk grupnya, mereka pakai logo Yelp. Kalau yang di kedua ini, karena yang pertama gue nggak sempat screenshot, yang kedua ini mereka menggunakan Yelp, yang kalau kita coba searching di internet ada perusahaannya, tapi gue yakin 100% ini bukan dari perusahaan Yelp for sure.
Jadi tesnya itu dibagi menjadi dua. Tes yang pertama mungkin bukan scam utamanya, karena yang kayak gue bilang tadi, mereka cuma minta kita follow dan like suatu Instagram account. Gue punya yang kedua, itu mereka minta kita like and subscribe YouTube suatu account yang gede juga biasanya, walaupun sebenarnya kan rada random. Terus kayak kasih screenshot ke mereka sambil ditandain biar kelihatan legit. Kalau kita lihat dari grup ya, mereka pada aktif semua, yang kayak kita kayak terus mereka menggunakan kata-kata ya seperti yang kalian lihat sekarang, kayak I can wait to make more money. Sounds like a bot. Kayak jelas banget itu kayak bukan orang beneran atau, tapi kalau gue lihat di grupnya nggak semuanya bot, karena ada satu ketika gue sempat lihat ada orang yang rada nggak ngerti dan nanya, probably mereka yang kayak kita yang di hire untuk di scam. Jadi kalau gue lihat mereka menggunakan kayak strategi untuk rame biar kelihatannya ini legit, padahal nggak, paling orang-orang mereka juga sebenarnya. Dan letak scamnya di mana? Nah ini tadi gue bilang kan mereka ada 21 tes atau kayak kegiatan yang harus kita lakukan. Nah di beberapa bagian itu mereka ada yang disebut, jadi di tes yang satunya ini yang dimana ini letak scamnya. Jadi mereka bilangnya ini business task earning, time benefit, bilangnya mereka cepet-cepetan. The merchant will pay the member who complete the mission, close the order after certification. Jadi kayak tulisannya prepayment fee task. Gua to be honest nggak terlalu mengerti maksudnya apa. Jadi inti dari ini ya, kita kirimin mereka duit, nanti setelah berapa waktu mereka bakal transfer balik dengan profit. Contohnya di sini kita bayar prepay 400.000, kita transfer ke mereka 400.000, revenue-nya 30%. Jadi yang kita dapat nanti 520.000. Jadi kayak kita untung 120.000. Gampang banget kan? Cuma di sini menurut gua rada rancu. Mungkin kalau kita ngerjain pertama kali kita transfer, duitnya bakal dibalikin sesuai dengan profit. Tapi ada kalanya menurut gua itu bakal di stop, hilang. Jadi kita losing all money dan kita nggak bakal dapat transferan balik. Kalau gua ngecek di internet kayaknya ada beberapa kasus yang kayak gitu dan ada yang kena. Karena kalau dilihat dari grupnya itu kayak banyak yang naruh angka-angka fantastis kayak gue naruh 18 juta, gue namanya. Terus kayak mereka dapat bilangnya mereka dapat profit balik. Mereka kasih lihat, gue di transfer ini dapat profitnya segini. Ya kayak lo ngerasa aneh gak sih ketika di grup yang kayak gue nggak menggunakan kata-kata motivasi yang gue nggak sabar buat dapat profit yang kayak gitu-gitu. Kan kayak aneh gitu loh, kayak nggak ngerasa ini beneran orang beneran, tapi kayak bau-bau scam. Atau kayak kecuali mereka emang udah di dalam cult yang udah ke brainwash semua, kayak kasus yang dulu VTube itu di Indo. Nah kalau kita nggak ngerjain tes yang prepaid ini yang bayar pakai duit, biasanya kita punya fee dari kayak 15.000 itu bakal diturunin ke 5.000. Kita nggak kerjain 2 kali, turun lagi jadi 1.000. Cuma kalau lihat dari ini kan kayaknya mereka emang memaksa ya. Harusnya dari kegiatan kayak gini aja kita harusnya udah cukup sadar kalau ini sebenarnya emang scam dan penipuan. Cuma gue takutnya orang yang nggak tahu beneran transfer duit. Karena kalau gue lihat kalau mereka berani spend duit di awal buat transfer kita, kayak at least mereka bakal loss 100.000. Kalau orang kayak gue sengaja nyoba terus gue udah tahu udah mulai bau-bau scam yang muncul, gue blok. At least I get the money, tapi at the same time mereka bakal minta berapa data-data kita. Jadi there's a risk, ada resikonya, karena biasanya mereka minta data bank buat ditransfer. Cuma kalau menurut gue itu masih bisa aman, kecuali ya kalau if shit happen, atau ya nomor kita ditaruh di black market atau apa buat dijual data
kayak nomor telepon dan nama kita. Jadi overall scamnya sih kalau gue lihat sih seperti itu aja. Dan kalau berdasarkan ada yang bikin thread di Twitter ini juga, kalau kita nggak ngerjain yang prepaid tasknya, toh kita bakal di kick sendiri dari grupnya lama-kelamaan. Kayak gue bilang, mayoritas membernya banyak, bisa nyampe 100-an. Seperti yang gue bilang, ntar ini akun thread Twitternya juga bakal gue taruh di deskripsi chat buat kalian bisa ketik, karena takutnya penjelasan gue juga masih belum ini. Cuma gue juga bakal profile screenshot dari yang gue dapet. Selain dari YouTube ini, mungkin gue bakal share di Google Drive probably. Jadi biar kalian hati-hati, karena menurut gue akhir-akhir ini semenjak pandemi ini makin banyak. Dan kemarin gue dapat lagi dari entah mana lagi buat minta itu, tapi gue langsung blok, gue terlalu males. Walaupun sebenarnya kalau kalian mau dapetin duit tambahan ya bisa aja sih, paling ya 70-100 ribu bisa lah. Tapi ya kadang capek lah, mending gak usah. Paling itu aja. Oh, gue juga sempet ada temen gue yang cukup niat buat ngeladenin mereka, buat kayak nanya kantornya di mana, dan gue udah minta izin sama orangnya buat nge-share screenshotnya dia. Jadi ntar gue juga share juga ke sini. Nah, dan gue kasih lihat sekarang kayak gini screenshotnya. Jadi mereka bawa nama kayak mereka kantornya di gedung MNC or something, yang pasti gak mungkin. Cuma ya gue cuma mau bikin video ini buat kalian hati-hati aja, karena scam, gue rada benci sama scam to be honest akhir-akhir ini. Dan kayak gue gak mau banyak orang yang kena, apalagi di saat ekonomi makin rada sulit kayak gini. Ada oknum-oknum yang mau cari cara cepet buat dapet duit gitu loh. Walau buat kita yang mungkin digital savvy atau yang udah aware, mungkin gak bakal kena scam yang tipe kayak gini. Tapi gue lebih ngeri takutnya orang-orang tua atau yang kurang atau yang desperate bahkan bisa kena scam-scam yang kayak gini, karena mereka bisa ngelakuin ini karena ada orang yang beneran bisa dibohongin dengan cara begini. Jadi gue mau bikin awareness saja buat orang. So I think that's all for today. Keep craving, keep learning. Alvin here. See you next time. Bye.